Assalamualaikum. Kali ini aku pengen berbagi nih cerita tentang perjalanan aku dan anak-anak dan juga suami menjelajah tempat wisata baru yang ternyata nggak jauh dari rumah. Nah, ini aku prepare dari jam 7 pagi berangkat sama suami dan anak-anak, dan nggak lupa aku siapin bekal mereka, yaitu pizza dan ikan goreng dan juga nasi. Rencananya kita mau makan di sana kan, namanya kalau udah main air itu pasti capek, kelaparan kan. Ya udah aku bekalin deh tuh. Aku udah siap dari malam, udah aku panasin tuh subuh-subuh. Ada aja dramanya, aku lupa bikin sambal. Kalau aku makan ikan goreng atau makan makanan berat tanpa sambal itu pasti rasanya kurang banget. Ya udah, akhirnya aku bilang sama suamiku, kita cari warung yang udah buka ya jam 7 pagi ini, seperjalanan aja gitu kan. Cari warung yang udah buka, kita cari tuh sambal instan gitu, sambal terasi instan. Dan jilalahnya selama perjalanan hampir 25 menit kita beberapa kali berhenti di warung yang udah buka, nggak ketemu itu sambal. Ya Allah, drama banget ya, mau makan aja sampai drama kayak gini. Oke, setelah kita ngisi angin dari Pertamina, kita coba lagi jalan dan kita sambil cari warung ya. Kita cari warung buat beli sambal tadi sama beberapa cemilan anak-anak. Nah, ini kita berhenti di sebuah warung. Ini aku suruh si teteh untuk turun, karena kalau aku yang turun itu ribet banget karena banyak barang yang ditaruh di depan kakiku. Jadi beberapa kali turun itu pasti sangat ribet banget buat aku ya. Akhirnya si teteh turun, dan jilalahnya suamiku bisa-bisanya ngelihat ada penjual kerupuk di depan. Jadi dia minta tolong dong beliin kerupuk. Ya udah, aku suruh anakku yang pertama tuh turun beli kerupuk di depan itu toko buah gitu kan. Nah, jadi perkiraan suamiku itu kerupuk kulit, ternyata bukan. Ya udah, akhirnya anakku balik lagi bilang ternyata bukan kerupuk kulit ya. Ya udahlah, nggak jadilah, ada suamiku lagi pengen banget makan kerupuk kulit atau keripik singkong. Nah ya udah, akhirnya kita ini juga si teteh ternyata nggak nemu juga tuh sambel. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan dan sambil cari-cari toko yang udah buka jam 7 pagi. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini sudah makan waktu sekitar hampir 15-20 menitan ya dari rumah. Jadi kita coba lagi cari warung yang udah buka, dan akhirnya kita nemu warung yang udah buka sih. Cuman ya itu lagi, nggak ketemu lagi tuh barang yang kita cari. Terus sekitar ada 2-3 toko yang udah kita samperin ya, ternyata nggak nemu juga tuh sambal terasi. Cek kamera sambil nungguin mereka. Nah, ini kebetulan si Tete udah naik. Aku sempat-sempatnya ngusilin anakku yang bungsu karena lucu banget ya, nggak bisa ngeliat aku sama ayahnya itu mesra-mesraan di depannya, pasti langsung jealous, langsung ngamuk, nggak jelas, nangis nggak jelas. Ya itulah namanya kalau punya saingan dari rahim sendiri ya. Oke, ini kita udah lanjut perjalanan ya. Kita udah dapet nih jajanannya dan juga sambal terasi yang aku cari itu udah ketemu akhirnya. Dan ini kita lanjut perjalanan, dan jalannya ini udah mulai menanjak. Kita ngelewatin jalan yang berliku-liku juga dan lumayan terjal ya. Karena nanjaknya juga main curam sih sebenarnya. Sambil nyetir, suamiku minta disuapin keripik singkong. Nah ini jadi dia kan nggak bisa makan sambil nyetir kan, ya udah aku suapin deh. Nah ini sambil kita ngeliatin pemandangan, ya pemandangan lumayan cerah ya, bagus ya. Ini sebenarnya juga bisa nembus ke jalan Gunung Kidul loh sebenarnya, cuman ya jalannya lebih nanjak dibandingkan lewat jalan Wonosari. Mungkin di video nggak kelihatan ini jalannya menanjak dan curam,
Tapi buat kita yang udah di lapangan, yang udah di jalan ini, wah ini lumayan nanjak loh. Dan coba lihat, aku udah mulai agak tegang karena ini jalannya benar-benar agak curam. Tuh lihat, dan berkelok. Nah tuh dan tikungannya itu lumayan tajam ya, dan di sampingnya itu adalah jurang. Jadi jurangnya itu bukan jurang yang pendek tapi jurang tinggi, karena ini udah naik ya, benar-benar naik banget. Nah kalau misalnya kalian yang mau ke Gunung Kidul, mungkin alternatifnya jalan Wonosari itu lebih landai dibandingkan jalan yang aku lewatin sekarang ini. Di sini aku udah serasa naik roller coaster, udah tegang banget dan banyak-banyak zikir deh lewat jalan sini, karena memang beberapa kali itu ada berita yang menyatakan banyak tempat kecelakaan deh di sini, banyak kejadian kecelakaan lalu lintas, itu entah bis atau apa gitu. Baru-baru kemarin sempat aku dengar itu ada juga ya kecelakaan di sini. Nah ini makanya aku agak tegang lewat sini, tapi aku percaya suamiku pasti bisa ngelewatinnya. Oke, ini udah dalam perjalanan yang penuh lika-liku dan tepi jurang. Nah ini udah jalan yang agak landai, tapi ini belum seberapa loh. Nanti ada jalan lagi yang curam lagi yang akan kita daki. Dan aduh ini beneran, jalannya itu cuman muat satu mobil dan satu motor. Dan itu tikungannya juga Masya Allah, ngeri banget deh pokoknya. Ini kalau kita ngikutin map, kita ternyata kelewatan. Nah, jadi kita putar balik dan kita masuk ke jalan yang benar-benar yang ditunjuk sama map. Dan jilalahnya ternyata kita salah. Nggak tahu tuh mapnya kenapa bisa nyasarin kita ke situ. Iya, kalau di map kita disuruh masuk jalan ini lurus. Nah, ini lurus aja, lurus. Terus disuruh lurus, ini nggak ada belokan loh kalau di map, tapi kita disuruh lurus. Nah, kalau disuruh lurus kita masuk jurang dong, iya kan? Nah ini suamiku tetap belok ke kanan, ngikutin jalan. Nah ini kita berhenti nih, kita bingung karena di map disuruhnya kita lurus belok ke kiri. Lah kalau kita lurus belok ke kiri itu jurang. Akhirnya kita ya udahlah cari tanya warga setempat, kita tanya yang jalan yang benar itu lewat mana. Ternyata menurut warga di situ jalan yang benar itu adalah jalan yang tadi di samping sekolah militer itu. Nah jadi ya kita disuruh putar balik. Akhirnya kita putar balik. Ini kita numpang lahannya warga ya buat putar balik mobil, karena ini jalannya benar-benar sempit banget, cuma jalan satu mobil, dan ini juga ada motor di depan tuh, kita nggak bisa ngelewatin karena benar-benar nggak muat jalannya. Akhirnya kita putar balik, kita balik ke jalan besar lagi dan kita ke arah sekolah militer lagi. Nah ini sekitar berapa meter gitu ya, aku juga nggak ngitung sih berapa meternya, pokoknya ada jalan kecil gitu kan. Nah akhirnya kita belok ke situ. Nah ini udah jalan yang benar nih, jalannya lebih besar dibandingin jalan yang tadi kita lewatin yang nyasar itu. Nah ini tapi tetap aja jalannya tetap kecil juga ujung-ujungnya, karena cuma muat satu mobil aja. Kalau berpapasan dengan mobil lain ya harus berhenti, dan mepet-mepet banget. Nah ini juga jalannya agak serem juga sih sebenarnya, ini naik turun gitu, curam gitu nih. Nah ini kita turun nih, ini agak curam loh, dan samping itu bener-bener kayak jurang gitu. Nah itu kan kelihatan tuh atap rumah warga tuh di bawah gitu dia. Nah ini kita ngelewatin terus nih, jalannya ya berkelok-kelok gitu. Nah kalau misalnya aku tips ya buat teman-teman yang mau ke Kedung Parangan, mungkin lebih enaknya setel mapnya itu ke Sri Harjo, nanti ngelewatin jembatan itu lebih landai tempatnya. Nah ini ngelewatin jalan-jalan setapak ya. Ini aku juga sama suami, bener gak sih ini jalannya, bener gak sih jalannya. Ya udahlah, akhirnya kita nikmatin aja lah perjalanannya ya. Kalau dari map sih ngeliatnya udah nggak jauh lagi tempatnya, sekitar hampir 1-2 kilometer lagi. Tapi ya ini lihat tuh jalannya curam banget kan, dengan penuh lekuk kayak tikungan gitu. Nah ini jalannya kecil, ya bisa kalian lihat sendiri deh di video, jalannya kecil banget, cuma bisa buat satu mobil. Dan ini sepi, nggak ada warga sama sekali sepanjang jalan ini. Tapi nanti udah mendekati
sekitar 200 meter dari tempat wisata itu udah mulai ramai lagi tuh dengan ada beberapa warga yang beraktivitas. Nih buat kalian yang bawa mobil mungkin bisa berhati-hati ya. Kalau pakai motor mungkin lebih enak yang lewatin jalan ini. Nah buat kalian yang pakai mobil ini pelan-pelan aja jalannya karena ini curam banget turunan. Nah ini coba kalian perhatikan dari video ya, kelihatan banget itu curamnya dan berkelok-kelok. Duh, banyak-banyak zikir deh melewati jalan ini. Nah demi tempat wisata yang indah, demi tempat main air yang jernih, demi tempat buat nyenengin anak-anak, oke lah kita laluin aja ya di jalan. Ini juga masih banyak warga yang seperti apa ya, memperbaiki jalan gitu. Warga di sini sangat ramah-ramah loh. Kita beberapa kali tuh disapa dan ya enak aja gitu loh, welcome gitu loh warga di sini. Nah terus nih kita masih nih ngelaluin jalannya, berkelok-kelok lagi dan turun lagi. Nah ini tuh lihat, aduh masya Allah ya jalannya ya. Akhirnya kita udah nemuin penunjuk jalan. Ini kita tinggal belok kanan. Nah jalan beberapa ratus meter lagi ternyata. Nah ini suamiku agak pelan-pelan ya karena ini agak turunan curam gitu. Nah dan ini kita ketemu sama rombongan pesepeda karena memang ini sebenarnya jalur-jalur sepeda sih. Nah, akhirnya kita ngelewatin, alhamdulillah rombongan sepedanya juga ngasih kita jalan ya karena ini kan jalannya sempit banget ya, jadi mereka memberikan kita jalan. Dan ini kita masih lanjut lagi turun, pokoknya turunan ini masih turunan banget ya, ini turunan banget dan masih ada tikungan. Oke, ini kita udah hampir sampai sebenarnya, cuman ya tetap aja masih harus ngelewatin jalan beberapa ratus meter lagi. Nah ini ada warga juga, kita masih ketemu warga yang buka jalan ya, karena beliau-beliau inilah yang membuka jalan agak lebar, jadi bisa dilaluin oleh para wisatawan yang datang ke daerah ini. Nah tuh dilihat ya, kelihatan kan ada warga. Nah, ini kita masih berkelok-kelok, tapi ini udah kelihatan loh sungainya tuh, udah kelihatan kan. Nah, tuh aku perlihatin tuh di video tuh. Ini kita udah sampai. Cuman ya di sini tempat parkir mobilnya itu masih terbatas ya. Dan ini kita parkirnya bener-bener di pinggir tebing. Karena nggak ada lahan yang khusus buat parkir mobil. Jadi parkir mobil tuh bener-bener di samping tebing. Nah, ini kita udah disuruh putar balik buat parkir. Jadi biar nanti saat kita pulang itu kita nggak susah buat muter ya. Nah karena ini masih sepi jadi masih bisa lah buat putar mobil. Untuk parkir itu kita bayar di awal ya, kalau untuk mobil sekitar 10 ribuan, tapi kalau buat motor itu kemungkinan paling ya sekitar 3 ribu atau 5 ribuan ya. Nah ini kita putar dulu, ambil posisi biar nanti pas pulang kita nggak pusing buat muter mobil, karena kalau misalnya kita pulang pasti siang ya. Kalau siang itu takutnya udah rame, jadi susah buat putar mobil gitu, karena tempatnya sangat terbatas. Oke, ini kita udah sampai, kita mau turun dulu. Nah, ini turunnya lumayan curam ya, jadi buat kalian pakai sandal jangan yang licin, karena kalau licin ya bisa kepleset. Nah, ini si abang tadi mau loncat dari itu dan kita omelin pastinya. Nah, ini jalannya lumayan capek sih sebenarnya turunnya. Ya, tapi ya terbayarkanlah dengan pemandangan yang secantik ini ya, Masya Allah. Nah terus ini kita turun, kebetulan nih aku pegang kamera juga bawa barang, jadi aku minta sama Pak Su buat bawain barang-barang turun. Nih jadi aku tinggal video aja dari belakang kan. Nah ikutin jalan tuh, jadi ini tangganya itu masih tangga alami ya, karena tanah gitu loh, jadi masih licin. Makanya aku bilang tadi buat kalian pakai alas kaki yang jangan licin gitu loh. Nah biar aman aja sih kalau buat turun dan naik tangganya nanti. Ini kita udah sampai di bawah ya. Ini buat kalian yang mau camping juga bisa tuh, di situ ada tempat camping groundnya juga. Nah ini kita masih galau mau duduk di mana, karena kalau misal kita duduk di sini aku mikirnya nanti anak-anak
kita mantaunya agak jauh, jadi mending kita di tengah aja. Ya udah, akhirnya suamiku mau di tengah, kita duduk di tengah, jadi gelar tikar ya. Di sini kita bawa tikar sendiri. Seingatku kemarin tidak ada penyewaan tikar ya di sini, tapi ya kalau ternyata ada aku juga nggak tahu karena aku nggak bertanya. Nah, akhirnya kita duduk di sana tuh, bebatuan itu tuh. Jadi lewat jembatan dulu, nyebrang jembatan, terus kita gelar tikar di antara bebatuan itu dan simpen barang. Nah, itu ternyata pas kami arah ke sana, perjalanan ke bebatuan itu, suamiku ternyata langsung ngambil antrian buat naik kano berlima. Jadi itu kita gantian ya, aku sama anakku yang pertama, terus suamiku nanti sama anakku yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, buat yang ingin naik kano itu nanti per orangnya itu dikenakan seharga 10.000. Nah, jadi kita kemarin berlima itu ya kenanya 50.000. Tapi aku nggak tahu ya, kemarin anak-anak juga dihitung dari usia berapa juga aku nggak tahu, karena yang bayar kemarin sama ngambil antrean itu suamiku. Jadi aku taunya tinggal naik aja, main, udah gitu. Nah, ini kita lagi nyari tempat yang mana mau kita pakai. Nah, ini kita lanjut juga buat aku sama abang main kano berdua dulu. Nah, aku sempat gelut juga nih sama si abang, anakku yang pertama, karena dia nggak percaya gitu emaknya bisa naik kano, ngayuh ngayuh ini gayu apa sih sebutannya tuh, aduh, ya itulah pokoknya. Nah, ini suamiku ngambil videonya pakai acara miring-miring lagi, ya Allah. Nah, di sini aku sempat nih gelut nih sama Arka. Jadi si abang itu bilang, gini mah, ya udah mama tahu bang, mama nih jago bang, orang mama dulu tuh sempat tinggal di sungai masa kecilnya mama, tenang aja. Aku dengan gayaku lah ngasih taunya dia, tapi sambil bergelut gitu. Ya Allah, itu entah dipandang orang apa ini emak sama anak. Akhirnya si abang tepar juga dia, karena udah capek banget ya ngayuh-ngayuh kano itu, karena itu luas banget tahu. Nah, dan ini kita gantian sama anak gadisku juga, Pak Su, pada naik juga nih. Nah, akhirnya nih Pak Su nepi dulu karena dipanggil sama si abang minta tolong bukain nasi yang buat kita makan. Nah, jadi itu aku termosnya itu aku agak terlalu kenceng dan akunya juga nggak bisa buka ternyata. Akhirnya minta tolong Pak Su deh bukain dulu, disuruh nepi-nepi dulu deh gitu kan. Nah, ini mereka lanjut dan aku tetap men-tag video mereka. Nah, ini dengan gayanya mereka bertiga lah, mengayuh kanonya itu sampai ya nggak jelas gitu arahnya. Di sini aku udah nyiapin dulu untuk makan mereka, karena nanti kan habis main kano itu mereka pasti lapar ya, jadi aku siapin dulu. Nah, aku keluarin dulu tuh perlengkapan tempurku di dapur, ceyeh. Nah, akhirnya tinggal nunggu soto. Aku udah pesen soto tadi, dan soto di sini harganya lumayan murah loh, sekitar 8 ribuan per porsi, dan itu udah pakai nasi. Padahal aku pesennya tanpa nasi, tapi tetap aja dikasih nasi sama mbaknya. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Nah, ini aku bekal ikan nila goreng, dan juga pizzanya tadi sudah habis ya, karena di perjalanan tadi kita makan, karena kita belum sarapan juga pas berangkat. Jadi ini aku lagi nyiapin dan nungguin ayah dan anak-anak pada duduk di sini, tapi aku duluan deh makan ya, karena aku sama Arka udah lapar banget. Nah, ini dan juga sama air minum, kemarin aku tuh pesan air minumnya 1 botol karena air minum kita habis. Itu sama soto sekitar habisnya 13 ribuan. Jadi air agak lumayan mahal ya di sini ya. Jadi mending beli air dari luar kalau buat yang pengen berhemat ya. Nah, ini tuh sotonya seperti itu, sotonya soto bening. Ini anak-anak juga udah mulai naik, suamiku juga udah mulai naik dan udah mau ikutan makan, tapi nggak ke video karena anak-anakku yang lainnya udah pengen nyebur lagi. Nah, jadi sambil suap-suapan gitu dia, dan aku juga nggak bisa megang HP ku buat ngerekam. Nah, tips buat kalian yang pengen liburan hemat yaitu bekal dari rumah. Emang ribet sih karena harus nyiapin dari malam ya. Ini kayak aku harus nyiapin dari malam. Jadi aku goreng ikan itu malam, tapi subuhnya itu aku tinggal ngangetin aja. Jadi aku ngangetinnya di oven, tidak digoreng lagi, karena kalau misal aku goreng lagi nanti minyaknya bakal double dong.
Nah, jadi aku oven aja subuh-subuh. Pizzanya juga aku panggang subuh-subuh. Jadi kalau pizza aku buatnya malam adonannya, tapi pas manggangnya itu subuh. Nah, jadi ini kita makan dulu deh, aku sama Arka makan dulu karena ternyata ayah dan kedua anak gadisku itu pada belum mau naik, masih tetap muterin pakai kano, muterin tadi yang di tengah itu kan agak dalam ya. Nah, kalau di situ tuh anak-anak katanya dilarang main di situ karena memang agak dalam dan arusnya lumayan deras kalau yang di tengah itu. Nah, ini udah hampir jam setengah 11 ya. Aku langsung manggil suami dan anak-anakku buat kita, udah dong yuk kita bilas aja kayak gitu kan, karena kita kan dari jam setengah 8 ya di situ sampai jam 11-an gitu. Aku takutnya anak-anak nanti masuk angin atau apa, dan ini anginnya lumayan kencang loh. Di saat ini tuh kalian bisa ngeliat jilbabku aja tuh sampai apa kayak gimana gitu. Ini masih belum terlalu kencang, tapi ada sewaktu-waktu anginnya tuh tiba-tiba kencang gitu loh. Dan HP ku itu sempat, kan aku pakai tripod ya, pada tripodku tuh tripod yang lumayan tangguh gitu, lumayan berat, tapi itu bisa goyang gitu loh, bisa goyang dan hampir jatuh. Nah dan ini kita udah mau jalan pulang. Jadi kita sempat tanya sama warga di sana kalau mau pulang cari jalan yang landai lewat mana ya. Jadi kita dikasih tahu nih lewat jalan yang ini, dan ini bener-bener jalannya itu kita tepi jurang, tepi apa ya? Karena kan ini aliran sungai ya. Nah, ini kalian bisa lihat deh di video. Nanti aku video jalan ini, dan pinggirnya itu Kali Oya. Kali Oyo apa Kali Oya ya? Ya itulah sebutannya, aku juga lupa jadinya antara Kali Oyo apa Kali Oya namanya. Nah, ini kalian bisa lihat jalannya kecil seperti ini, cuman muat satu mobil. Dan kalau ada motor, itu motor harus berhenti dulu karena kita harus gantian lewatnya. Nah, ini tikungannya lumayan tajam ya. Nih kalian bisa lihat sendiri dari video yang layar kecil ini ya. Nah, ini kita udah mulai di jalan yang aspal, bukan aspal sih, semen sih sebenarnya. Nah, ini tanjakan ya. Ini tanjakannya lumayan tinggi. Ini jalan yang tadi kita lewatin pas mau masuk. Nah, nanti baru kita belok ke kanan tuh. Kalian bisa lihat. Tanjakannya lumayan tinggi ya, tuh. Nah, ini kita udah belok ke kanan, jalan yang tadi ditunjuk sama warga untuk yang jalan yang lebih landai ya. Nah, ini kalian bisa lihat nih, aku tunjukin videonya dan aku sampai kagum banget lihatnya, ini indah banget tau. Nih, aku pindahin ke layar yang gede. Kalian lihat tuh. Ini mohon maaf nih, aku ngambil dari bangku sebelahku ya, bukan bangku dari suamiku nih. Suamiku yang nyetir, jadi kita agak nyebrang gitu. Nah, nih bayangin jalannya kecil seperti ini dan tepinya itu langsung sungai gitu. Dan tapi pemandangannya Masya Allah bagus banget. Dan aku bener-bener ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah aku diberikan kenikmatan seperti ini untuk menikmati alam seperti ini. Aduh agak lebay juga ya sebenarnya ya, tapi aku bener-bener Masya Allah, Alhamdulillah gitu loh, aku diberi kesempatan untuk menikmati suasana seperti ini. Nah, ini kita lanjut lagi ya, mau pulang. Kita lewatin jalan yang berbeda dari jalan yang tadi pas berangkat. Dan ini jalan yang ternyata lebih sedikit waktu yang kita butuhkan. Jadi kalau yang tadi jalan pas kita berangkat itu lebih lama, kalau ini lebih pendek jalannya. Nah, makanya aku bilang buat kalian yang ingin ke Kedung Parangan, lebih baik setel mapnya ke Sri Harjo. Nanti setelah dari Sri Harjo itu kalian pasang map ke Kedung Parangan, tapi setelah di jembatan, nanti lewat jembatan gede, jembatan yang beraspal. Nah, itu kalian baru pasang map ke Kedung Parangan, dan itu jalannya lebih landai dibandingkan jalan yang direkomendasikan oleh Google Map yang pertama pas kami mau pergi, yang berangkat tadi. Nah, untuk harga yang aku keluarin untuk liburan kali ini ke Kedung Parangan, gini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton videoku. Next time aku akan upload lagi video keseruan kami berlibur di tempat wisata yang baru lagi.